tercatat. Kita semua memaklumi bahwa ada banyak yang mencatat semua perbuatan kita. Ada replaynya bahwa dia itu waktu hidup di dunia itu rajin sujud. Sujud sesuai dengan aturan yang ada, khususnya sujud dalam sholat, itu identitasnya. Jadi sehingga ulama menyimpulkan bahwa identitas di akhirat itu dua, orang yang sholat dan yang tidak sholat. Itu identitas utama. Nanti ada identitas berikutnya. Contoh seumpama, maaf, kalau yang pegawai negeri itu identitasnya jasa apa itu? Bukan. Itu ada kartu kependudukannya ya. Ada logonya dan ada baju korprinya. Tapi nanti pejabatnya beda kan? Pejabat PNS dan PNS yang tidak pejabat. Dan begitu juga nanti di sana di alam akhirat. Nah, berbicara tentang akhirat itu, jadi sejak alam barzakh, kemudian nanti di mahsyar sampai akhirat semua. Jadi akhirat itu ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Nah, alam barzakh itu awalnya. Menjelaskan sekarang menuju gerbang akhirat, yaitu di alam barzakh. Insyaallah mudah-mudahan beliau dibimbing. Nah, lalu kemudian yang dibacakan tadi sama membaca talqin, sering kita dengar bagaimana orang tidak bisa menjawab secara lisan, marabbuka, manabiyuka, madinuka, madimamuka, maqiblatuka dan sebagainya. Itu kan bahasa Arab semua. Ini kita yang hadir di sini kira-kira ditanya begitu apa jawaban apa? Lalu pertanyaannya bagaimana yang tidak bisa bahasa Arab itu? Bagaimana menjawabnya? Inilah kemudian yang disampaikan oleh ulama kita bahwa ada yang menuntun. Apa yang menuntun? Yang pertama Al-Quran, yang kedua amal kita, amal kebaikan maksudnya. Sehingga jasa orang-orang dulu mengatakan kerekomati itu tuh mas sempajan kuditan ikan jelen mapibali. Karena boleh sumpah jannah. Ternyata sumpah jannah mapibali alien motor, tapi ada yang menuntunnya. Ada yang mendampinginya, ada yang membimbingnya. Maka sering kita dengar bahwa Al-Quran itu ada pembimbing kalian baik di dunia maupun di akhirat. Amal kalian adalah pendamping kalian baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau usah khawatir makanya, gimana Pak bisa begitu? Sama bahasa Arab sama mereka ya enggak tahu, enggak begitu. Yakin sajalah bahwa ada yang menuntun kita. Ya, ada yang membimbing kita. Nah, tetapi sebaliknya, jangan kemudian menyepelekan pembimbing itu. Pembimbing itu jauh lebih efektif, jauh lebih bagus ketimbang pembimbing jamaah haji. Kalau di jamaah haji itu kan ada pembimbingnya ya. Dibimbing sebelumnya, kemudian di sana juga ada pendampingnya, begini. Dan lebih lagi nanti di sana, gampang saja, yang penting rajin sholat dengan baik sholatnya, dan kalau rajin mengaji selesai. Insya Allah masuk surga, tapi kelas ekonomi. Nanti kelasnya beda-beda, ada kelas ekonomi, ada kelas 3, kelas 2, kelas 1, ada kelas GIT, ada VVIT, ada super TV, ada setrum. Tentu bedalah kemudian. Tergantung bagaimana pemahamannya terhadap Al-Quran dan tergantung bagaimana amalnya ketika hidup di dunia. Terakhir, saya kembali mengajak kita semua untuk melaksanakan Al-Fatihah. Padahal makom meskipun tadi sudah. Dan kita kalau baca Al-Fatihah kita dapat pahala dan untuk beliau dapat guna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.